Jadi jelas ya. Jadi sejarahnya sama. Yesus, Yesua, Yesua. Nanti dua minggu lagi lah saya bahas yang Hagai. Saya buktikan lah, harus ada teksnya. Kalau sekarang kan hanya omongan ya, tidak ada bukti teks. Jadi secara prinsip tidak masalah. Jadi kalau El Sadik bisa masuk gereja mana saja. Gereja nyebut Yesus ya masuk. Saya juga beribadah di gereja-gereja yang nyebut Yesus. Saya ibadah di gereja Sacred Namer, Mesianik, ya gak apa-apa, mau nyebut Yesua gitu ya. Kalau saya masuk di gereja yang kayak Mesianik di Afrika Selatan yang nyebut Yosua, ya saya masuk, tidak masalah. Tidak masalah begitu. Ketiganya adalah kandang yang berbeda saja, tarekatnya berbeda, kelompoknya berbeda, tetapi satu gembala. Perhatikan Yesusmu itu pernah ngomong kan, selain di kandang ini ada juga kandang lain yang harus aku gembalakan. Makanya dia disebut gembala agung. Kandangnya banyak, tidak hanya kandang Yesus, tapi juga ada kandang Yesua, ada kandang Yosua. Tidak hanya gereja Ibrani, tetapi juga ada gereja Yunani. Kedua gereja ini satu gembala. Di Kisah 15 begitu. Bahkan Paulus ketika membahas tentang yang biasa diterjemahkan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan memakukannya di kayu salib, itu salah terjemahan. Kapan-kapan kita bahas. Aslinya adalah permusuhan yang dimaksud itu permusuhan gereja Yunani versus gereja Yahudi di Kisah 15 itu. Jadi dahulu orang Yahudi nggak mau serawung, nggak mau bergaul dengan Yunani. Seperti Petrus yang dikatakan munafik oleh Paulus. Jadi Paulus ini sangat Yahudi. Petrus, kamu tuh kok munafik. Juru selamat kita itu memperdamaikan orang Ibrani Yahudi dengan orang Yunani. Kenapa sekarang kamu munafik? Awalnya kamu mau makan dengan orang Yunani, begitu ada orang Yahudi datang, kamu misah dengan mereka. Gabungkah? Gak bergabung dengan yang Yahudi. Artinya kamu malu bergaul dengan yang Yunani. Padahal Mesias kita itu sudah memperdamaikan keduanya. Nah, Galatia itu bahas itu. Tapi kemudian para penerjemah yang kurang pinter ini terus nulis itu kan, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan cara memakukannya di kayu salib. Ini penyesatan para penerjemah, dosa-dosa penerjemah. Serius itu. Para penerjemah gereja Yunani sudah berdosa besar karena salah terjemah. Kalau Yesus membatalkan hukum Taurat, memakukannya di kayu salib, terus ngapain kamu masih memelihara kanon PL gitu kan? Makanya aku sering bilang orang ini tiada otak sih. Otaknya kayak nggak dipakai, logikanya nggak dipakai. Semua nubuatan PB berasal dari PL. Contohnya kitab Matius. Makanya para bapak gereja Katolik bilang kitab Matius awalnya berbahasa Ibrani, dipegang oleh sekte Nazaren, Nasrani, apa bukan Nasrani, Nazarim gitu. Kalau Nasrani Arab ya, agamanya Islam. Orang Nazarim, Naziren, apa Nasorian ada yang bilang gitu, ada yang bilang Nazaren gitu ya. Karena ini bahasa Yunani ya, jadi Nazaren. Sama seperti Magdalena gitu ya, Magdalia jadi pakai N, kalau pakai N itu pasti Yunani gitu. Nazaren itu punya kitab Matius berbahasa Ibrani. Itu kitab yang asli. Sedangkan aku lupa nih siapa nih bapak gereja nih, Yerome atau siapa? Atau siapa lupa. Pokoknya dia bilang begitu. Kita itu bukan sekte Nazaren. Jadi kita tidak memegang kitab Matius berbahasa Ibrani seperti mereka yang Nazaren. Artinya dia mengakui bahwa kitab Matius itu ada yang berbahasa Ibrani. Nah, kenapa Ibrani? Karena semua isi Matius itu ditujukan untuk apologetik kepada orang Ibrani. Wahai orang Ibrani, Yesua atau Yesus itu adalah penggenapan dari PL. Dengan apa? Dia membuktikan dengan mengutip banyak sekali kitab PL. Nubuatan PL di Matius itu banyak sekali. Nanti kalau pakai description knowledge, jadi pakai konkordansi, nanti kelihatan ayat itu dari PL mana, ayat itu dari PL mana.
Makanya kalau Yohanes Pembaptis bilang dia meratakan jalan bagi Tuhan. Tuhan ini ditulis huruf kecil, tapi di PL itu dari Yesaya kalau nggak salah, atau Yeremia lupa. Itu Tuhannya huruf besar. Di PL huruf besar, dikutip di PP jadi huruf kecil. Kalau huruf besar kan YHWH. Nah di PB hilang YHWH-nya. Kenapa? Karena ditulis huruf kecil. Tuhan huruf kecil. Dari Kurios soalnya. Jadi artinya Kurios di dalam Yunani PB itu ada yang artinya YHWH di PL. Itu saja sudah jelas. Berarti Kurios dipakai untuk YHWH. Nanti makanya kalau di PB L1 kita pakainya Pesita. Karena jelas. Di Pesita tiap kali ada YHWH dituliskan Morio atau Maria. Tidak Kurios, tidak Tuhan, tidak Tuhan, tapi Morio atau Maria. Maria ini artinya Mar itu Tuhan. Tuhan Ya. Ya itu singkat dari Yah. Gitu ya. Tuhan Yah, Tuhan Yah. Jelas. Maria itu pasti YHWH itu. Di PL Aram juga begitu. Jadi kalau di PL Aram ada Maria atau Morio, pasti YHWH. Termasuk Kejadian 2 ayat 45. Dia nuliskannya Morio Aloho atau Maria Allah. Jadi artinya kalau kita mengacu ke Aram, kita nggak bingung di PB mana yang nuliskan YHWH. Jadi kalau orang ngomong di PB tidak ada YHWH, tidak ada Yehuwah, itu pendusta berarti. Dia nggak belajar. Gitu. Dia nggak belajar tekstual kritism, dia nggak belajar penerjemahan, dia tidak belajar bahasa Aram, jelas gitu ya. Karena kalau pakai Aram, pasti jelas ada YHWH. Nah, gitu. Jadi materi kali ini kita membuka pentingnya belajar teori. Teori apa? Teori bahasa. Supaya ngerti, oh Yesus, kenapa Yesus boleh? Kenapa Yesua boleh? Kenapa Yesua boleh? Ya karena sama gitu. Ini pentingnya pelajaran gitu. Ya, itu kesimpulannya. Semoga kalian paham. Yang nggak suka teori juga semoga paham.